Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati arsyadani wa arsyadakumullah, rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita pada kesempatan sore kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bermudarasah, saling memberikan faedah antara satu dan yang lainnya. Ya, dan kemudian semoga Allah istiqomahkan kita berada dalam jalan ini, itu jalannya para ulama, ya, jalannya para penuntut ilmu, yang kemudian bagaimana Rasulullah SAW mengatakan man yuridillah bi khairan falyufaqihu fid din, ya. Jadi di antara tanda seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah pahamkan dia akan agama. Maka di antara salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita, Allah takdirkan kita untuk berada di jalan para penuntut ilmu ini. Ya, itulah salah satu tanda kebaikan. Tentunya banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu dan berada di jalan menuntut ilmu, yang mana tidak di sini kemudian akan kita sampaikan hadis-hadis tersebut. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas secara secara berurutan, ya, dari kalau min ghilaf ila ghilaf kitab Safinatun Najah, yaitu ini adalah termasuk kitab pemula, ya, dalam mazhab Syafi'i yang kemudian banyak digunakan di beberapa pesantren-pesantren, bahkan kalau di Yaman sendiri yang kami dengar adalah di beberapa ribat, ya, di antaranya di ribat Tarim, ya, yaitu salah satu ya kalau mungkin kita bahasa sekarang ya pondok pesantren kalau istilah kita, ya. Jadi bagaimana kurikulum buku ini digunakan untuk pemula, ya, orang yang baru belajar mazhab Syafi'i, ya, belajar kitab ini, ya. Bahkan ya buku ini sebenarnya kitab Safinatun Najah ini adalah buku yang harus dipahami oleh orang yang awam sekalipun. Kenapa? Karena inilah panduan fikih praktis, ya, panduan fikih praktis yang berkaitan dengan apa yang wajib, ilmu yang wajib bagi seorang hamba, ya. Di dalam muqaddimah kalau tidak salah itu disebutkan itu bil fiqh al muta'ajjil. Jadi mau tidak mau seorang awam itu dia harus memahami buku ini, ya, atau mengetahui masail-masail yang ada di dalam buku ini, ya. Itu adalah kitab tentang Safinatun Najah. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada pembahasan Safinatun Najah, ya, ada baiknya kemudian kita memberikan muqaddimah sedikit dalam mazhab khususnya mazhab Syafi'i, tapi kemudian kita memberikan tasawur sedikit, ya, atau beberapa diskusi atau tasaulat terkait al-ittijah al-madhhabi atau at-tamadzhub itu sendiri, ya. Ikhwati arsyadani asdakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Memang di beberapa dekade atau di 2 abad terakhir itu seseorang ada ittijah untuk menolak mazhab, ya. Karena Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair, ya, dalam sebuah muhadharah beliau menjelaskan, ya, ada 2 faktor kenapa orang menolak untuk mempelajari mazhab. Satu, kemudian ada faktor ta'assub yang muncul pada pembelajar mazhab itu sendiri, ya. Adanya faktor ta'assub yang berlebihan kepada orang-orang yang berintisab ke mazhab tertentu, ya, itu yang pertama. Kemudian hal berikutnya adalah bahwa kelemahan beberapa para thalabatul ilm
untuk mencerna perkataan-perkataan para ulama mazhab. Ya, jadi ada faktor dari pembelajar itu sendiri, orang yang akan mempelajari mazhab, ya, dia mendapati ini kok sulit dipahami ibarahnya dan lain sebagainya, mungkin masailnya, tasawur masalahnya seperti apa, sehingga kemudian udahlah, ya. Ada faktor seperti itu. Ada juga faktor ta'assub yang ada pada orang-orang yang berintisab pada masa-masa tertentu tentunya. Ya, pada masa-masa tertentu. Nah, ini menyebabkan beberapa kelompok, ya, beberapa orang dari kaum muslimin kemudian meninggalkan mazhab, belajar fikih melalui mazhab. Ya, ini adalah salah satu faktor yang perlu kemudian kita pahami. Pertanyaannya adalah, ya, pertanyaan yang kemudian perlu kita kita tanya adalah, sebenarnya apa hakikat dari tamadzub itu sendiri? Ya, apa hakikat dari belajar melalui mazhab itu sendiri? Ya, mazhab fikih. Ya, perlu kita pahami bahwa al-madzahib al-fiqhiyah al-mawjudah, ya, yang hari ini yang masyhur dengan 4 mazhab, yaitu mazhab, ya, Abu Hanifah, kemudian mazhab Malik bin Anas, kemudian mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, kemudian mazhab Ahmad bin Hambal. Ya, perlu dipahami mazhab ini adalah apa? Ya, adalah bukan sekedar mengikuti qaul seorang mujtahid, bukan sekedar mengikuti qaul seorang imam mujtahid, tidak, tapi lebih kepada berintisab kepada mazhab tertentu, baik secara usul dan secara furu', ya, secara kaidah-kaidah usul dan secara kaidah-kaidah secara furu'. Karena apa? Karena konsekuensi dari usul yang dipilih atau yang dijadikan oleh para ulama sebagai alat ijtihad, konsekuensinya adalah lahirnya furu' fiqhiyah. Ya. Maka agar kemudian furu' fiqhiyahnya ini menjadi mundhabit, ya, bisa terukur berdasarkan suatu kaidah tertentu, maka kemudian ulama tadi, ya, baik para ulama mujtahidin tadi memiliki kaidah dalam beristinbat. Ya. Yang pada umumnya, ya, kalau dari sisi dalil mereka sepakat, misalnya ada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, ya, mereka sepakat. Tapi kemudian ada hal-hal lain, ada istihsan, kemudian nanti ada al-maslahah al-mursalah, ada kemudian saddud dzara'i', ada kemudian syar'u man qablana, ada qaulus sahabi, ya, ada ijma' ahlul Madinah, yang mana masing-masing para ulama tadi, ya, berbeda dalam menyikapi dalil-dalil tadi, adilatul ahkam itu tadi. Ya, perbedaan dalam mengambil usul dan manhajiyah dalam beristidlal inilah yang kemudian melahirkan furu' fiqhiyah yang berbeda. Ya, melahirkan furu' fiqhiyah yang berbeda. Maka ini perlu dipahami. Ya. Perbedaan dalam kaidah, ya, perbedaan dalam usul istinbat, ya, itu melahirkan melahirkan furu' fiqhi yang berbeda dan bisa saja sama. Karena apa? Karena sumbernya sama, ya, bahan mentahnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan kemudian kita memahami bermadzhab itu kemudian ya, kita sering mendapati orang memposisikan qaul madhab atau ijtihad seorang imam atau ijtihad madhab tertentu kemudian diposisikan secara face to face, secara kontradiktif dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Karena posisinya tidak seperti ini pada dasarnya. Posisinya adalah Quran dan As-Sunnah sebagai sumber, kemudian ijtihad para imam itu sebagai hasil, ya. Jadi jangan kemudian kita posisikan secara face to face, secara hadap-hadapan. Nah, karena pada dasarnya ijtihad para ulama itu mustamaddun atau mustambatun, ya, diambil dari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus kemudian yang harus kita pahami, ya. Maka ketika kemudian seseorang berintisab kepada mazhab tertentu, ya, atau seorang alim, seorang ulama berintisab kepada mazhab tertentu, ya, maka itu menandakan bahwa beliau mengambil
beliau mengambil atau setuju sepakat dengan sepakat dengan usul istinbat dan furu' yang disusun, yang dirancang, yang disusun oleh para imam al-mujtahidin. Ya, jadi seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian pada satu masalah, pada satu masa dia berintisab kepada mazhab tertentu. Contoh, ya, seperti misalnya Imam At-Tahawi, ya, itu beliau di awal masanya, ya, di awal masa menuntut ilmu beliau bermazhab dengan mazhab Syafi'i, ya. Tapi kemudian, ya, setelah kemudian beliau mempelajari mazhab Syafi'i, kemudian beliau juga mempelajari mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah, ya. Kemudian beliau timbang-timbang, akhirnya kemudian beliau pindah. Begitu juga Ibnu Hisham, ya, pengarang kitab Awdahul Masalik, ya, ila Alfiyat Ibn Malik. Beliau juga di awal itulah seorang yang bermazhab Syafi'i, ya. Sampai kemudian di 5 tahun sebelum wafatnya beliau pindah ke dalam mazhab Hambali, ya. Maka ini bukan merupakan suatu kemustahilan kemudian seorang berpindah dari mazhab tertentu kepada mazhab yang lain, ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu ikum. Itu yang pertama, itu hakikat dari at-tamadzhub itu sendiri, hakikat dari bermazhab itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah apakah kemudian bermazhab itu identik dengan ta'assub, ya. Maka di sini kita harus bedakan, ya, dua hal. Tidak ada talazum, tidak ada kelaziman antara tamadzhub dengan ta'assub, ya. Tidak ada kemudian kelaziman antara orang yang berintisab ke mazhab tertentu kemudian, ya, berta'assub. Ya, memang ada, ya, kita tadi di depan, di awal saya sudah sampaikan, ya, ada kemudian para orang-orang berintisab ke mazhab, ya, itu kemudian ghulu, ya, ghulu dalam intisabnya ke mazhab, ya, kemudian meremehkan mazhab-mazhab yang lain, ya, merendahkan mazhab-mazhab yang lain, menganggap mazhabnya adalah, ya, yang paling benar sendiri, dan mazahir ghulu lainnya, ya, mazahir ghulu lainnya. Jadi tidak ada kelaziman antara tamadzhub dan ta'assub. Karena kurun berabad-abad lamanya para ulama ridwanullah alaihim, ya, berintisab ke mazhab tertentu tanpa kemudian berta'assub. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang yang berintisab ke mazhab Hambali, ya. Tapi ketika beliau memandang dengan ijtihad beliau ada hal-hal yang dalam mazhab yang menurut ijtihad beliau tidak sesuai, ya, dengan pemahaman beliau, itu dengan pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah menurut beliau, Syekhul Islam beliau keluar, ya. Seperti misalnya permasalahan yang masyhur, ya, yang kemudian sampai ini menjadi oleh sebagian pihak dijadikan titik serang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah tolak salas yaqa' wahid, ya, tolak 3 kali jatuhnya 1 kali. Sementara jumhur a'immatul madzahib, ya, itu berpendapat bahwa tolak salas yaqa' salas, ya. Khilaf bain ahlul ilm, ya. Begitu juga dalam masalah safar misalnya, yang kemudian a'immatul madzahib berpendapat membatasi safar dengan jarak, ya. Jadi bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri itu beliau punya salah satu contoh adalah ketika Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, berpendapat bahwa aklulamul jazur, ya, makan daging onta adalah membatalkan wudu, ya. Dalam hal ini Imam An-Nawawi rahimahullah yang terkenal sebagai,
muharrir dalam mazhab Syafi'i, ya, beliau dalam hal ini keluar dalam masalah ini saja, ya. Jadi ikhwati asyhadakumullah, kembali lagi tidak ada kemudian kelaziman antara tamadzhub dan ta'assub. Tidak ada kelaziman dalam hal itu. Ya. Tidak ada kelaziman dalam hal tersebut. Ini yang harus kita pahami. Maka saya sering memberikan ilustrasi seperti ini. Ya. Ikhwati asyhadakumullah, kalau seandainya hari ini kita menggunakan sepatu atau sendal yang bersih, ya, kemudian sendal kita, ya, menginjak kotoran atau menginjak najis, ya, maka yang perlu kita lakukan adalah membuang najisnya, membuang kotorannya, bukan membuang sendalnya, ya. Maka ini, ya, ketika ada, ya, at-tamadzhub sebagai sebuah madrasah dalam berfikih, ya, ketika kemudian tamadzhubnya itu sebuah madrasah yang kurun berabad-abad lamanya para ulama, ya, berabad-abad lamanya para ulama menjadikan itu sebagai maslak, sebagai jalan mereka dalam mempelajari fikih, ya, itu sampai jadi kalau tamadzhub tadi, ya, saya kembalikan, ya, kalau tamadzhub tadi itu adalah sesuatu yang menjadi tradisi para ulama, ya, terus kemudian ada ta'assub dalam hal tersebut, maka yang dibuang adalah ta'assubnya, bukan tamadzhubnya. Ini harus dipisahkan, ya, karena tidak ada kelaziman, tidak ada talazum antara tamadzhub dan ta'assub. Kemudian ikhwati asyhadakumullah rahimanallahu wa iyyakum, ya, hal yang sering juga dipertanyakan atau menjadi diskusi terkait dengan tamadzhub, dengan bermadzhab adalah pertanyaan yang sering, kenapa kita tidak langsung, kenapa kita harus mengikuti perkataan para imam, sedangkan ada Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa kita tidak langsung, ya, kita langsung beristinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Maka di sini ikhwati asyhadakumullah rahimanallahu wa iyyakum, ada pertanyaan yang perlu kita jawab, ya. Apakah kemudian para ulama tersebut berabad-abad lamanya berijtihad pada nawazil yang terjadi pada masa mereka, ya? Apakah mereka berijtihad tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab, ya. Sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Sembari apa? Sembari kita mengukur diri kita. Kita pada level apa? Ya. Kita pada level apa? Karena pada dasarnya, ya, berbeda antara mengetahui dalil, ya, berbeda antara tidak adanya dalil pada permasalahan tertentu dengan kita yang tidak mengetahui dalilnya. Ini hal yang berbeda, ya. Guru kami Syekh Labib Najib Al-Adani, beliau pernah bercerita tentang, ya, jadi suatu ketika ada orang yang i'tirad terhadap mazhab Syafi'i, ya, yang kemudian pembahasannya sudah pernah saya sampaikan tentang najasatul abwal wal arwath, ya, tentang kenajisan seluruh air kencing dan seluruh kotoran hewan, ya. Ada orang kemudian datang mengatakan bahwa dalam hal ini mazhab Syafi'i tidak berpijak kepada dalil, ya. Kemudian dalam masalah tadi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan tausiah sebelumnya tentang kenajisan itu. Maknanya apa? Maknanya sering sekali kita telaah kita yang kurang, bacaan kita yang tidak sampai, atau kita yang tidak memahami perkataan-perkataan para ulama, lantas kemudian kita katakan apa? Kita yang tidak memahami ijtihad para ulama, lantas kemudian kita katakan apa? Para ulama dalam permasalahan ini tidak ada dalilnya, ya. Permasalahan ini tidak ada dalilnya. Maka ini kembali kepada pemahaman kita, apa sebenarnya dalil. Imam Al-Juwayni dalam Al-Waraqatnya beliau mengatakan al-dalil huwa al-mursyid lil hukum, segala sesuatu yang dapat menunjukkan kepada hukum itu adalah dalil, ya.
Dalam usul fikih kita belajar al-adillah, adilatul ahkam itu tadi. Ya. Dan di antara dalil yang sering dipakai para ulama itu adalah misalnya kias, mengkiaskan satu masalah kepada masalah yang lainnya. Ya. Jadi nanti ada kiasul illah, ada nanti takhrijul furu' alal usul, ya. Kemudian nanti ada takhrijul furu' alal furu' dan lain sebagainya. Ini adalah maslak yang dilakukan oleh para ulama, ya. Dalam apa? Dalam menghukumi satu nazilah, kejadian yang belum ada pada masa-masa sebelum mereka dan belum ada kajian fikihnya. Maka ketika kita mengatakan harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam berfikih, maka pertanyaannya adalah kita pada level apa? Ya. Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Nah, tahukah kemudian kita misalnya, pahamkah kita usulul fikih yang kemudian di sana ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada al-amr, ada an-nahyu, ya, ada al-wajib, ya, ada kemudian misalnya dilalah, ada dilalatul iqtida, ada mafhum mukhalafah, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengukur diri kita. Ketika kita tidak mampu untuk langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita dalam hal ini menggunakan perantara. Perantara apa? Perantara para ulama. Ini menjadi bab apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bukankah kemudian sering kali kita mendapati blunder dari beberapa orang yang kemudian menyimpulkan sesuatu masalah ya hanya berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, hadis saja. Dia dapat satu hadis, kemudian apa? Ditulis, diterjemahkan, dapat satu hadis. Orang yang tidak paham bahasa Arab dapat satu hadis, kemudian dia baca terjemahannya, dia kasih judulnya. Misalnya, tanpa kemudian dalam hal itu dia tidak merujuk kepada misalnya hadis tentang larangan perbuatan tertentu. Ya, hadis tentang larang perbuatan tertentu. Ya, dia dapati. Kemudian apa dia katakan? Haram hukumnya gini. Padahal misalnya ulama menjelaskan larangan dalam hadis tersebut ternyata larangannya karohah untuk suatu hal yang makruh misalnya. Ya. Maka ikhwati arsyadakumullah, ini yang perlu kita pahami, kita mengukur diri kita. Ya. Maka ketika kita mengukur diri kita, maka kita lebih pantas untuk menuduh diri kita, ya, termasuk dalam hal ini saya sendiri, adalah apa? Bahwa ya dalam hal ini kita yang tidak mengerti dalilnya para ulama. Ya. Kita yang tidak mengerti dalilnya para ulama. Bagaimana para ulama membangun sebuah kesimpulan fikih, ya, mungkin kita yang belum paham, ya. Daripada kemudian kita bersuuzon dalam hal ini kepada para ulama, mending kita bersuuzon kepada diri kita sendiri, ya, seperti itu. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu yakum, ya. Maka kemudian ada juga beberapa hal yang kemudian perlu kita pahami dalam bermazhab, ya. Syekh Abdul Salam As-Suhairi itu mengatakan bermazhab itu ada pada tiga level. Pertama adalah pada level belajar, ya. Guru kami, ya, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari itu di hampir setiap majelis sama yang kami ikuti bersama beliau diantaranya menekankan kepada para penuntut ilmu untuk tafaqquh ala madhhabin muayyan, untuk belajar, ya, atas mazhab tertentu, ya. Karena kesimpulan dari hadis, kesimpulan dari Al-Quran itu kesimpulannya adalah apa? Berupa pendapat-pendapat para ulama yang ada dalam mazhab-mazhab tersebut, ya. Maka beliau mengatakan, Syekh Hamid sering menasihatkan kepada kami bahwa thariqat tafaqquh at-tamadhhub, ya, jalan seorang menuju faqih dalam agama itu melalui dengan mazhab. Bahkan beliau mengatakan, ya, hampir tidak ada kemudian kita mendapati seorang ulama, ya, baik ya di bidang apapun kecuali apa berintisab ke mazhab tertentu dalam masalah fikih, ya. Seperti tadi kita katakan ada Ibnu Hisham, ya. Jadi ikhwati asyadakumullah, ini pertama itu dalam masalah belajar. Karena apa? Karena tangga belajar dalam mazhab itu biasanya sudah baku, ya. Bagaimana seorang ketika belajar dia dikenalkan hanya kesimpulan-kesimpulan fikih, kemudian
dan hukum-hukum yang sifatnya umum. Kemudian di level berikutnya hukum-hukum umum dan pengecualian-pengecualiannya misalnya. Naik lagi sampai kemudian dia memahami dalil-dalil. Jadi ada tahapan-tahapan. Ya. Jadi di dalam buku-buku ulama tidak dicantumkannya dalil itu bukan berarti kemudian masalah tersebut tidak ada dalilnya. Tapi memang sengaja diringkaskan dan dimudahkan untuk apa? Untuk para penuntut ilmu pemula. Itu tahapan yang pertama, tahapan belajar. Kemudian yang kedua adalah tahap pada tataran amal. Ya. Pada tataran amal, seseorang wajib baginya untuk mengikuti ya, kesimpulan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seandainya dia adalah orang yang punya kapasitas dalam hal tersebut, ya min ahli nazar wal istidlal. Ini penting. Ya. Kalau dia bukan ahlun nazar wal istidlal, maka sya'nuhu sya'nu taklid. Ya, dia harus taklid mengikuti ulama tertentu. Ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah masalah fatwa. Ya, dalam masalah fatwa ini karena seseorang dia derajat mufti, maka sah-sah ya boleh diperbolehkan seseorang keluar dalam fatwanya keluar dari mazhab. Ketika kemudian tentunya ada dhawabitnya kapan seorang diperbolehkan berfatwa keluar dari mazhab. Ya. Jadi ikhwati arsyadakumullah, ini yang penting kemudian perlu kita pahami juga. Ya. Maka misalnya orang seperti saya misalnya, ketika saya ditanyakan tentang permasalahan tertentu, saya akan menjawabnya karena level saya belum level mujtahid, ya. Dan masih jauh ya, ilmu kita dalam masalah fikih ini baru seujung kuku, maka lebih selamat, pilihan yang selamat bagi saya adalah apa? Dari saya memindahkan apa yang ada dalam buku fikih ke dalam ya ke kasus-kasus yang ada. Dalam hal ini bukan saya mentarjih, tidak ya, apalagi mentarjih pendapat-pendapat bainal a'immah al-arba'ah, tapi saya mentaklid kepada imam mazhab tertentu. Kemudian ikhwatir syarikumullah rahmanakum. Ada juga kemudian salah satu diskusi tentang mazhab itu ada yang mengatakan, bukankah kemudian hampir sepakat perkataan para imam tentang sebuah maqalah, sebuah perkataan yang mengatakan idza shahal hadits fa huwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu adalah mazhabku. Ya. Kalau hadis itu sahih maka itu adalah mazhabku. Adapun Imam Syafi'i juga pernah mengatakan kullu mas'alatin takallamtu fiha sahal khabar fiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqal bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anhu fi hayati wa ba'da mauti. Setiap permasalahan yang kemudian saya berbicara dalam permasalahan tersebut ya, sedangkan ada kabar atau ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih bertentangan dengan apa yang saya katakan atau kesimpulan saya, maka saya rujuk dari perkataan tersebut ya, meskipun dalam hidup maupun dalam mati saya, setelah saya meninggal, kata Imam Syafi'i. Akan tetapi ya, perkataan ini tidak dipahami seperti itu saja ya. Kemudian ada orang mendapatkan satu hadis kemudian mengatakan, dan hadis ini bertentangan dengan ijtihad Imam Syafi'i atau bertentangan dengan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i misalnya ya. Kemudian saya beramal dengan hadis. Oh, tidak seperti itu ya. Tidak kemudian segegabah itu, harus ada tahapan-tahapan. Yang tahapan-tahapan ini dijelaskan diantaranya oleh Imam An-Nawawi, begitu juga dijelaskan oleh Ibnu Shalah. Ya. Jadi ada kalanya misalnya hadis tersebut sampai pada Imam Syafi'i. Ya. Jadi misalnya hadis yang sama itu sampai pada Imam Syafi'i misalnya. Ya. Hadis yang sama sampai pada Imam Syafi'i. Ya. Tapi kemudian Imam Syafi'i memiliki takwil tertentu dalam hadis tersebut. Ya. Atau kemudian Imam Syafi'i melihat ada hadis yang lebih kuat secara sanad dari hadis tersebut. Kemudian Imam Syafi'i melihat ada hadis yang dilalahnya penunjukannya terhadap hukum, ya, itu lebih sharih, lebih tegas daripada hadis tersebut. Ya. Atau kemudian hadis tersebut sahih dan dipakai, tapi hadis tersebut muqayyad, atau hadis tersebut mukhassas, ditaksis dengan dalil yang lainnya ya. Atau kemudian hadis tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat yang disepakati misalnya ya, dan hal-hal lain
Maka siapa yang kemudian ingin mengamalkan perkataan Syafi'i tadi, perkataan apabila ada pendapatku bertentangan dengan hadis maka buanglah pendapatku dan ambillah hadis, ya meskipun ya ketika saya hidup pun setelah saya mati, ya itu harus apa? Harus memastikan semua ini dulu. Harus dipastikan pertama hadis ini sampai enggak kepada Imam Syafi'i. Ya. Kalau kemudian hadis ini sampai kepada Imam Syafi'i, oke. Bagaimana Imam Syafi'i? Oh ternyata Imam Syafi'i mentakwil hadis ini. Oh kalau ternyata hadis ini sampai tapi kemudian Imam Syafi'i tidak takwil. Oke, bagaimana Imam Syafi'i melihatnya? Oh ternyata ada hadis yang lebih kuat dipandang oleh Imam Syafi'i dari hadis tersebut. Ya. Oke, kemudian hadis ini kuat menurut Imam Syafi'i. Ternyata nggak dipakai juga. Ternyata dikaji lagi. Bagaimana dilalahnya? Ternyata Imam Syafi'i melihat dilalahnya tidak kuat misalnya. Ya. Kemudian atau dalil ini ada taksisnya atau ada taqyidnya. Harus memastikan semua ini tadi. Ya. Kalau dia sudah bisa memastikan semuanya, tentunya dengan apa? Memastikan semuanya dengan mempelajari kutub ya Syafi'i dan kemudian para ashab beliau. Ya. Kalau sudah seperti itu, barulah kemudian berkesimpulan seperti itu. Ya. Jadi bukan kemudian setiap orang dapat satu dalil kemudian dilihat bertentangan dengan ijtihad dalam mazhab Syafi'i atau aqwal mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kemudian mengatakan, oh sudah saya tinggalkan qaul tersebut, saya pakai dalil. Ya. Al hadits mudillatun ilal fuqaha. Ini satu hadis-hadis tersebut bagi orang yang tidak paham, tidak pandai memakainya akan menyebabkan seorang jatuh kepada kesesatan. Siapa yang tidak jatuh pada kesesatan dengan hadis? Itu para fuqaha. Ini harus dipahami. Ya. Ikhwati asyhadu rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ada satu contoh dalam masalah ini. Jadi suatu ketika diceritakan oleh Ibnu Shalah, ya, Jadi suatu ketika ada seseorang yang mengambil hadis perkataan Imam Syafi'i tadi, ya. Kemudian dia mendapat dalil contohnya aftarul hajim wal mahjum. Ya. Aftarul hajim wal mahjum. Dia mengatakan hadis ini dikatakan orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Shalah, ternyata Imam Syafi'i meninggalkan hadis ini karena apa? Karena Imam Syafi'i tahu hadis ini sahih, ya. Tapi menurut Imam Syafi'i hadis ini mansukh, ya. Maka orang yang tadi menisbatkan pendapat ini kepada Syafi'i, jadi setelah membaca hadis ini kemudian dia mengatakan Imam Syafi'i berpendapat batalnya puasa orang yang membekam dan dibekam. Dikasih dalil ini, kemudian dengan menyertakan tadi, bukankah kemudian Imam Syafi'i mengatakan apabila ada hadis yang sahih dan bertentangan dengan pendapatku maka ambillah pendapatku. Maka ambillah hadis, Maka ambillah hadis. Ya. Jadi ada orang kemudian menisbatkan ini kepada Syafi'i, kemudian dibantah bahwa yang dimaksud oleh Syafi'i hadis ini sampai kepada Imam Syafi'i. Ya. Tapi kemudian sahih sanadnya, tapi kemudian menurut Imam Syafi'i hadis ini mansukh secara hukum. Maka ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu, ini beberapa diskusi ya dalam diskusi tamadzhub ini yang tentunya ya, ini adalah saya katakan inilah ruang diskusi ya. Ruangnya adalah ruang diskusi dan kita akan terus ya, terbuka terus untuk masalah diskusi-diskusi seperti ini. Kemudian ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu iyyakum. Ya, saya akan menyampaikan sedikit gambaran atau tasawur tentang sebelum kita masuk ke dalam kitab. Ya, saya akan menyampaikan tasawur tentang perkembangan mazhab Syafi'i. Ya, yang pertama adalah marhalah dari mazhab, marhalatut ta'sis. Ya, marhalah peletakan dasar-dasarnya dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Imam Syafi'i rahimahullah sebagai peletak
dasar-dasar mazhab Syafi'i, ya, itu beliau pada bidayatut talab, setelah kemudian beliau menghafalkan Al-Qur'an, beliau kemudian, ya, meskipun beliau lahir di Palestina atau di Syam, di Baitul Maqdis, ya. Tapi kemudian Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekah, ya, dan untuk beliau tumbuh dan besar di Mekah, ya, sampai setelah beliau menghafal Al-Qur'an, beliau tinggal di Badui untuk memperkuat atau mempelajari ilmu bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu sendiri, ya. Maka Imam Syafi'i beliau mempelajari bahasa Arab dari kabilah Huzail, yang disebutkan termasuk kabilah Huzail ini adalah min afsahil Arab, ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang hujjatun fil lughah, ya. Dalam masalah lughah, ya, dia adalah hujjah, ya. Kemudian setelah Imam Syafi'i memperkuat bahasa Arabnya, ya, Imam Syafi'i memperkuat bahasa Arabnya, di umur 10 tahun beliau sudah menghafal Muwatta. Beliau sudah hafal Muwatta. Tapi beliau masih di Mekah ketika itu, belum kemudian bertemu dengan Imam Malik. Ketika umur beliau 14 tahun, beliau kemudian ikut dalam sebuah perjalanan ke Madinah. Di sanalah kemudian beliau bertemu dengan Imam Malik, dan beliau bermulazamah kepada Imam Malik sampai kemudian Imam Malik wafat. Ya, maka di sinilah kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, ya, itu mengambil fiqhul hadis, ya, mengambil fikih dari ashabul hadis, yaitu Imam Malik rahimahullah, ya, mengambil fikih dari ilmu hadis. Ya. Setelah itu beliau ke Yaman. Tidak berapa lama kemudian beliau di Yaman, beliau ke Irak. Ya. Beliau ke Irak karena ada satu masalah, tentunya beliau difitnah karena waktu itu ada rivalitas antara Abbasiyah dan Alawiyah. Maka Imam Syafi'i termasuk orang yang dituduh Alawi dan beliau seharusnya dihukum. Jadi antara orang yang dihukum bersama beliau itu ada kurang lebih 9 orang, yang semua 9 orang ini dihukum kecuali beliau. Beliau ini tidak dihukum karena kuatnya hujjah yang beliau sampaikan di hadapan Harun ar-Rasyid ketika itu. Ya. Maka di saat itulah ketika beliau sampai di Baghdad, inilah kemudian Imam Syafi'i bertemu dengan dan mengambil ilmu dan berinteraksi dengan madrasah Ahlur Ra'i, yang dalam hal ini beliau mengambilnya dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang mana Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu adalah salah satu dari dua sahibnya atau pewaris ilmunya Abu Hanifah, murid langsung. Dari sinilah kemudian talaqqa Syafi'i ilmu ra'i. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, ya, dulu antara kami ashabul hadis dengan ashabur ra'yi itu itu ada pertentangan yang cukup keras, ya, pertentangan yang cukup keras, kata Imam Ahmad, ya. Hatta mazilna nal'anunahum wa yal'anunana. Kami senantiasa masih mencela ahlul hadis, ahlul ra'i. Begitu juga sebaliknya, ahlul ra'i mencela ahlul hadis. Ya, dianggap ahlul hadis ini mungkin jumud dalam memahami dalil dan lain sebagainya. Ya. Sampai kemudian Muhammad mengatakan hatta waffaqa, ya, bainana Syafi'i. Sampai kemudian Imam Syafi'i mencoba menyatukan antara dua ittijah ini tadi, dua madrasah ini tadi. Ya. Ini pengakuan dari Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i dalam hal dan dalam hal bagaimana Imam Syafi'i berhasil mentaufik menyelaraskan antara pemahaman antara madrasah alul hadis dan madrasah alur ra'i. Ya. Maka ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu yakum, ini adalah marhalah taksisnya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kesimpulan fikih yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah,
ya dilihat dari ada segi latar belakang lughah, ya, latar belakang bahasa Arab, ya. Tidak hanya sekedar bahasa Arab yang kita pelajari, tapi bahasa Arab lebih ya sampai kemudian beliau masuk tingkatan orang yang qaulnya dalam bahasa Arab hujjah. Kemudian apa? Kemudian adalah beliau juga mengumpulkan fiqh al-hadis. Ya. Setelah beliau mengumpulkan fiqh al-hadis dari Imam Malik rahimahullah, beliau juga juga berinteraksi dengan fiqh al-ra'i. Ya, ini membuat kematangan berpikir seorang Imam Syafi'i dalam ijtihad beliau. Imam Syafi'i memiliki dua masa, yaitu masa masa qaulul qadim, yaitu masa sebelum Imam Syafi'i. Jadi fatwa-fatwa beliau sebelum beliau di Mesir. Ya. Adapun qaulul jadid itu adalah fatwa-fatwa beliau, ya, atau fatwa-fatwa yang diralat oleh beliau misalnya, ya, ketika beliau setelah berada di Mesir. Jadi membedakannya itu. Ya, bukan berarti kemudian setelah di Mesir Imam Syafi'i merevisi seluruh fatwa, tidak. Jadi ada hal-hal tertentu, ya, yang beliau merubah ijtihadnya. Dan beliau di Mesir itu kalau tidak salah pada tahun 198 Hijriah. Nah, berarti kurang lebih 6 tahun atau 5 tahun sebelum beliau wafat. Inilah marhalut taksis. Ya, ini adalah marhalut taksis. Ya. Yang ya kalau mau kita ini kan adalah Imam Syafi'i ada dalam furu'nya, kemudian ada ar-risalah dalam usulnya. Ikhwati arsyadikum rahimallahu yakum, masih dalam marhal taksis, ya, kitab ini tadi itu diriwayatkan oleh murid-muridnya juga. Di antara muridnya adalah Rabi' bin Sulaiman al-Muradi yang meriwayatkan kitab ini. Kemudian ada juga muridnya yang kemudian meringkas ini, di antaranya Al-Muzani, ya, maka terkenal dengan Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian ada juga Al-Buaiti yang kemudian juga mengikhtisarkan ini tadi. Ini adalah marhalah yang pertama, marhalatul taksis. Kemudian marhalatul intishar, ya, yaitu persebaran mazhab ini. Setelah itu kemudian setelah madrasahnya murid-muridnya Imam Syafi'i tersebar dan lain sebagainya, fikih Imam Syafi'i tersebar, ya. Maka persebaran ini ada dua madrasah juga, ada madrasatul Iraqiyin, ya, ada madrasatul Khurasaniyin, ya. Ada dua madrasah juga, ada madrasatul Iraqiyin dan al-Khurasaniyin, ya. Madrasah Iraqiyin ini dikepalai atau tokohnya adalah Abu Hamid al-Isfirayini. Ya, kemudian yang Khurasaniyin itu ininya adalah Al-Qaffal As-Saghir. Ya. Mereka, jadi para ulama-ulama ini melihat, ya, nas Imam Syafi'i, melihat usul Imam Syafi'i. Maka mereka mendapati ada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Kemudian mereka berijtihad, ya, dalam masalah tersebut sesuai dengan usul yang ada misalnya. Ya. Sesuai dengan usul yang ada. Sehingga kemudian tokoh-tokoh di antara periode ini adalah misalnya ada Al-Mawardi, ya, ada Abu Thayyib At-Tabari, ada Abu Ishaq, ya, Asy-Syirazi atau yang disebut pengarang Al-Muhadzab, ya, Asy-Syaikh Abu Ishaq. Kalau disebutkan Asy-Syaikh Abu Ishaq maka maksudnya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian juga ada Qadhi Husain, ada Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, ini marhalatul intishar, ya. Ikhwati arsyadikumullah rahimanallahu yakum, masih pada marhalatul intishar, ya, sedikit saya jelaskan bahwa salah satu, ya, Imamul Haramain Al-Juwaini yaitu menulis kitab yang namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ya, Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali, ya, meringkas
Nihayatul Matlab ini ya, Nihayatul Matlab ini diringkas menjadi Al-Basit awalnya. Ya. Kemudian diringkas lagi menjadi Al-Wasit. Kemudian diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Ya. Ini adalah fase tadi, fase penyebaran fikih Syafi'i. Ya. Baru setelah banyak ijtihadat dari berbagai ulama yang berintisab kepada mazhab Syafi'i, baru kemudian adanya tangkih, diuji. Kan tadi ada usulnya, maka kemudian diuji, ya, diuji. Ini sesuai nggak dengan usulnya? Ini sesuai nggak dengan furu'nya? Kalau ini kias kepada furu' Imam Syafi'i misalnya, sesuai nggak dan lain sebagainya. Nah, maka dalam periode ini ya, yang melakukan tangkih atau penyeleksian pendapat, ya, pendapat dari ulama-ulama berintisab kepada Imam Syafi'i yang kemudian mengeluarkan fatwa, mengeluarkan itijah, mengeluarkan pada hal-hal yang tidak ada nas dalam masalah tersebut, ya, maka coba ditangkih, diseleksi, ya, mana nih yang sesuai, mana yang tidak, ya. Maka marhalah ini yaitu adalah marhalahnya Imam Ar-Rafi'i, Abul Qasim Ar-Rafi'i, ya. Beliau mengarang kitab, ya, yang judul Al-Muharrar. Al-Muharrar ini adalah ringkasan dari Al-Wajiz, karangan dari karangan Al-Ghazali. Dan beliau juga mensyarah Al-Wajiz. Ya, di antara syarah beliau yang terkenal adalah Al-Aziz Syarhul Wajiz, atau sebagian ulama Syafi'i menyebutnya Fathul Aziz atau Asyarhul Kabir. Ya, Asyarhul Kabir. Maka ikhwatir syarikum rahimakumullah, pada masa ini coba Imam Ar-Rafi'i mulai mentangkih. Baru setelahnya juga adalah Imam An-Nawawi. Bahkan disebutkan Imam An-Nawawi itu meneliti hampir 100 judul, 100 buku dalam mazhab Syafi'i. Ya. 100 buku dalam mazhab Syafi'i. Ya, bahkan lebih. Ya. Beliau mengkaji kesesuaian ijtihad tersebut dengan qaul Imam Syafi'i, dengan usul Imam Syafi'i, atau dengan ashabul wujuh misalnya. Nah, beliau uji lagi, ya. Maka salah satu ininya adalah produk dari Imam Syafi'i dalam masalah ini, yaitu Minhajut Talibin, yang mana Minhajut Talibin ini adalah ringkasan dari Al-Muharrarnya Ar-Rafi'i, ya. Kemudian rahimallahu yakum, Imam An-Nawawi juga meringkas Syarhul Kabirnya punya Ar-Rafi'i, yaitu beliau ringkas menjadi Raudhatut Talibin. Ini hal yang kemudian kita pahami bahwa di dalam mazhab tersebut ada juga proses dialektika. Tidak kemudian semuanya taklid saja. Karena apa? Karena mereka ada usul yang menjadi patokan, ada nas dari Imam Syafi'i yang menjadi patokan. Ini menjadi semacam rujukan, ya, sebagai standar, ya. Maka inilah terjadi dialektika, terjadi perdebatan antara ulama tertentu dengan ulama yang lain dan sebagainya. Terjadi pelurusan komentar atau ta'aqub, meskipun ulama yang sudah meninggal misalnya, bukunya masih ada, kemudian dikomentari. Nah, ini bukti bahwa tamazub itu bukan kemudian taklid jumud terhadap aqwalul imam, tidak. Tapi ada proses dialektika di sana, ada proses diskusi, ada proses kalau ini tidak sesuai di pelurusan dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Dan naket atau kritikan terhadap tulisan-tulisan sebelumnya itu baik dari sisi kesesuaiannya dengan dalil ataupun kesesuaiannya dalam menakal mazhab. Ya, itu bisa seperti itu. Ya. Maka kemudian setelahnya juga bahkan Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi pun nanti ada yang mengkritik setelahnya. Ya. Kesimpulan-kesimpulan mereka itu dikritik oleh ulama-ulama setelahnya. Ya. Oleh ulama-ulama setelahnya. Maka atas dasar ini, ya, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa kalau Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi itu bersepakat dalam suatu masalah, maka
ini adalah pendapat yang mu'tamad. Ya. Kalau berbeda maka yang secara umum ya, itu yang didulukanlah pendapatnya Imam An-Nawawi. Sebagian mengatakan kenapa Imam An-Nawawi didulukan, karena Imam An-Nawawi ya memiliki kelebihan yaitu dalam bidang pengetahuan beliau dalam bidang hadis. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa yakum, ada ulama-ulama setelahnya yang kemudian juga mengkritik ya hasil-hasil ijtihad atau hasil-hasil tangkih yang dilakukan oleh Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i. Seperti misalnya Ibnu Rif'ah. Ya, Ibnu Rif'ah ini adalah seorang faqih dalam mazhab Syafi'i yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya ra'aitu syaikhan yataqataru fiqh Syafi'i min lihyatihi. Saya bertemu dengan seorang syekh, ya seorang faqih yang mana dari janggutnya itu bercucuran fikih Syafi'i. Ini menandakan fikih Syafi'i itu tercampur dalam tubuhnya. Ya. Ada kemudian Taqiyuddin As-Subki, ada kemudian Al-Isnawi. Ya, kemudian coba tadi ya, dalam banyak hal mereka sepakat dengan Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i, tapi dalam beberapa lain mereka juga mengkritik. Ya. Itu periode tangkih yang pertama, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Kemudian periode tangkih yang kedua yaitu Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, jadi kalau disebutkan Ibnu Hajar ya, dalam kitab fikih itu maknanya, dalam kitab fikih Syafi'i itu maknanya lah Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya. Kemudian ada siapa? Ar-Ramli. Ya. Itu sebagai tangkih ats-tsani disebutkan. Marhalatut tangkih ats-tsani. Ya, antara Ibnu Hajar Al-Haythami dalam beliau mengarang buku sarah dari Minhajut Talibin itu Tuhfatul Muhtaj. Ada Ar-Ramli yang mengarang Mughnil Muhtaj. Maka ikhwati asyhadakum rahimanallahu wa yakum, ya, baru setelahnya kemudian nanti Ashabul Hawashi dan lain sebagainya. Ya, ini adalah periode perkembangan mazhab. Ya. Kita mengetahui ini agar mengetahui mazhab ini bukan hanya taklid saja. Tapi tadi ada prosesnya, ada matang, maka dia adalah sebuah madrasah. Ya. Yang ketika kita berintisab kepada mazhab tertentu, ya, kita berintisab kepada sebuah madrasah yang sudah mapan dari segi istidlalnya, dari segi kesimpulan-kesimpulan fikihnya, mereka sudah mapan. Ya. Mereka sudah mapan. Bukti kemapanannya adalah bagaimana al-aqwal, perkataan-perkataan yang ada dalam mazhab tersebut, ya, disepakati oleh ulama misalnya di setiap zaman. Ya. Maka minimal ketika kita berintisab kepada mazhab atau kita belajar mazhab tertentu, aqwal-aqwal yang kita dapatkan, ya, itu adalah minimal itu kita memiliki imam dalam masalah tersebut. Ya. Berbeda misalnya kalau kita tidak punya ilmu alat, kita pengetahuan bahasa Arabnya kurang, tahu-tahu bermodalkan modal nekat memahami hadis, kemudian kita punya kesimpulan-kesimpulan sendiri yang bahkan di dalam masalah tersebut kita tidak punya imam. Ya. Ini justru menyesatkan. Maka minimal ketika kita berintisab dengan mazhab, ya, kita mengambil pendapat-pendapat yang pendapat tersebut diuji oleh para ulama di setiap masanya. Ya. Karena tidak mungkin kemudian seorang ulama mengambil pendapat tertentu tanpa mereka mengetahui dalilnya, tanpa mereka mengetahui ijtihadnya seperti apa. Tidak mungkin kemudian para ulama kemudian mengambil atau setuju dengan perkataan tertentu, ya, yang tidak ada dalilnya dalam masalah tersebut. Karena berpijakan kepada sesuatu hal yang atau al-kalam 'ala Allah, al-kalam 'ala din bighairi ilm, ya, itu bisa bisa menjatuhkan seorang ke dalam kefasikan. Dan fasik ketika seorang ulama membiarkan ketika permasalahan tidak ada dalilnya. Ya. Tentunya tidak. Ya. Maka ikhwati arsyadakum rahimanallahu wa yakum, ini yang perlu kita pahami. Ya, yang perlu keamanan atau kenyamanan bagi kita juga dalam masalah amaliyah. Ya. Sehingga kita tidak berkesimpulan dengan kesimpulan-kesimpulan yang aneh. Ketika kita tadi hanya baca 1 dan 2 hadis, itilak kita kurang, ya, ilmu alat kita tidak seberapa, bahasa Arabnya juga ya seadanya,
Ya, lahirlah kesimpulan-kesimpulan yang rusak dan kacau yang tidak pernah dipegang oleh atau tidak pernah disampaikan oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Ya. Maka ikhwati asyhadu rahimallahu yakum, ini juga hal yang perlu kita pahami. Kemudian juga sebagai penutup dalam sesi kali ini saya juga mengatakan, ya ini sifatnya apa ya? Sifatnya lebih kepada cerita tentang pengalaman pribadi. Ya bahwa saya dulu adalah belajar tidak manhajiyah, dalam artian tidak melewati mazhab tertentu. Kemudian kita belajar di Lipia, ya kita belajar fikihnya fikih muqarran, sehingga memandang suatu masalah itu khilafiyah semua. Bahkan kemudian usul fikihnya muqarran, ya usul fikihnya muqarran. Sehingga yang saya rasakan dalam masalah fikih, ini kok semua boleh, ya semua boleh, semua ujung-ujungnya khilafiyah. Tanpa kemudian kita tidak punya pegangan, bahkan tidak untuk mengamalkan untuk diri kita sendiri, bahkan kita seolah-olah bingung. Ya, ini yang saya rasakan. Nah, ketika itu sampai kemudian saya berdiskusi dengan beberapa teman yang kemudian dia belajar fikih secara melalui jalur mazhab dan lain sebagainya, kita bertukar pikiran dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga saya dapatkan, ya, kalau kita belajar lewat mazhab, diantaranya adalah apa? Kita juga tercegah dari liberal dalam mengambil pendapat. Kita bisa bayangkan, ini masalah khilafiyah, silakan pilih seenaknya. Ini masalah khilafiyah, ya, silakan. Ya, ini agama ini, fikih ini bukanlah kemudian bukanlah toserba yang seseorang bisa mengambil ya seenaknya, semaunya. Akan tapi fikih ini adalah sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita berintisab ke mazhab tertentu dengan mengambil panduan amal, ya, pilihan dalam mazhab tertentu, ya kita aman di sana. Kenapa kita aman? Saya katakan, ya, karena tentunya nanti ada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita, mungkin ada yang tidak sesuai misalnya. Maka ketika kita yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ya dalam hal itu kita bersabar dalam mengambil pilihan fikih. Berbeda kalau kita melihat semuanya boleh, semua khilafiyah dan lain sebagainya, kemudian kita tidak ada pegangan. Ya khawatirnya tadi hawa nafsu kita berbicara dalam masalah ini. Maka ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum, mungkin ini sedikit muqaddimah tasawur am, ya, terkait belajar fikih melalui metodologi madhab atau ittijah al-madhhabi atau at-tamadhhub, ya, dan kemudian juga gambaran ringkas periodisasi global dalam madhab Syafi'i, yang insyaallah pada pertemuan kedua kita akan mulai membaca kitabnya, dan insyaallah iktimad kami dalam syarah, ya, dalam menjelaskan nantinya adalah kitab Nailur Raja, ya, syarah yang disyarah oleh Syekh Ahmad Asy-Syatiri, ya. Adapun saya sudah membaca Kasyifah, saya lihat syarahnya terlalu luas, ya, sepertinya kurang cocok untuk awalan, ya. Maka kita lebih fokuskan nanti. Tapi tetap yang dibaca adalah matannya, ya, matan Safinatun Najah. Tapi iktimad saya dalam syarah, ya, itu adalah kitab Nailur Raja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah-salahnya, itu adalah kekhilafan saya pribadi sebagai manusia, maka jangan lelah untuk menasihati saya, dan jangan lelah untuk menyampaikan kepada saya kalau ada kekeliruan dari apa yang kemudian saya sampaikan, ya. Kalaupun itu ada benarnya, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. In uridu ila al-islah wa ma taufiqi illa billah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.